Ini bakalan menang, gue yakin ini. Yakin Karena loh? dia, yakin banget gue. Cuman yang gak yakin di sini Jabeto menggunakan air ini, bro. Kenapa anda gak yakin? Jabeto pakai air kenapa jago dia, bro? Enggak, kayak maksudnya biasanya tuh dia pakai hero-hero hitter long term. Kalau Airi kan hitungannya burst, keluar masuk, dapat kill, keluar, udah gitu doang kan mainnya. Iya. Beda sama kayak dia main kill Gulot Rubu ataupun Omen. Bisa ini. Bisa Gua ya? yakin dari Jabeto pasti punya rencana di balik ini karena emang lawannya adalah orang Florentino. Kalau lo adu pukul udah pasti kalah. Jadi kenapa nggak pakai yang burst aja? Artinya kalaupun nanti diajakin berantem pakai gentleman duel, ya tinggal kasih aja Ryu-nya terus langsung di Shen Gates gitu kan, Nih. mundur. Tapi kali ini seharusnya bakal ada pertempuran dari keduanya. Ya ampun, ternyata dicuri sama WL. Siapa yang PDKT, siapa yang jadi? Bro, kan gue bilang apa, bro? Itu kan? Airi baru, bro. Iya, itu baru di awal. Kita belum tahu nanti seperti apa ya kan. Karena gue ngeliat Jabeto nih dari main agresifnya tuh dia hitter banget gitu hero-nya. Di sini komen-komennya justru lebih banyak kayak lebih ini ya. Komen-komen kita tuh kayak turunkan harga BBM, turunkan harga Gue takut, voucher. gue takutnya kita tuh jadi alat politik nantinya. Waduh. Oke. Karena seperti yang sudah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dari Aliswell Alta di mana mereka lagi coba untuk melakukan upaya trapping terlebih dahulu di mana Human OP sudah bersiap di bagian bash kali ini. Ki juga udah 4 ya kan levelnya. Ini udah bisa dapetin 1 kill lah at least karena bakalan ada unlimited stun di sana Boy Kodok. Ditambah Starry Night juga udah get ready juga nih. Mereka udah masuk ke pit Dark Slayer yang pertama. Hearts Reborn kayaknya bakalan langsung melakukan coping ke first epic monster mereka dan bahkan tanpa ada perlawanan sama sekali. Sedangkan untuk tim Hearts Reborn yang lagi coba cari informasi di bagian Abyssal Dragon, Aliswell Alta di sini bakal langsung gas ke Faruk Jabet. Wow, iyalah, Human OP dengan ada seorang Ten di tangan bakal jauh lebih berani kali ini. Langsung coba dikasih Valiant Charge, gak bakal bisa join dari seorang Faruk Jabet sehingga gak bisa melakukan satu kontes. Tapi ternyata pencurian lain juga bakal coba dilakukan. Ini bagus ya, sama-sama mencuri gitu kan. Jadi seimbang lah di antara keduanya. Maksud Anda mencuri itu bagus? Akan seperti itu yang terjadi di game ini gitu. Jadi ya selama lo bisa ngebales invite ya bagus-bagus aja kan, bikin gold seimbang. Oh gitu ya. Kan tujuannya uang. Uang ya, percuanan lah pokoknya kalau misalnya kita main di MOBA gitu kan. Nah, kan ada Human OP di sana, Evelyn Fury. Maksudnya bukan Evelyn Fury. Oke, kita tahan dulu. Charge di sana dibuka. Human OP nampaknya ketarik begitu saja dan akan langsung digunakan. Lu kalau udah Valiant Fury benar. Iya, itu Valiant Charge. Valiant Charge yang dorong. Gua kira Valiant Fury, bro. Mungkin tadi lu Takut kalau kebalik. lanjutin aja ngomong Iya, apa iya, jangan. iya. Gue jadi ngereka-ngereka juga gitu kan. Dan oke. Kali ini masih cukup santai dari keduanya. Temponya juga nggak secepat untuk game yang pertama. Di 3 menit pertama masih belum ada kejadian apapun yang cukup mengejutkan sebenarnya. Ya. Tapi balik lagi dengan ada pertukaran objektif di antara keduanya, dengan adanya permainan save di antara keduanya, ini ngebuat kita bisa ngelihat ya, Aliswell Alta juga nggak pengen ada blunder kali ini. Nah, kan. di sisi lain dari seorang WL masih bisa cabut dengan pengguna satu gentleman duel, pasti bakal mundur. Sedangkan dari seorang Nightmare landing masuk ke seorang Nightmare di tangan seorang Keto hampir saja tumbang, tapi masih berhasil selamat. Faruk Jabeto enggak bakalan dilanjut sih. Itu spinnya cuma buat dibuang biar dia recall-nya ganti posisi dan lebih lama lagi untuk pulang, dan si Jabetnya bisa dapetin beberapa peeling HP dari outer turretnya tim Aliswell Alta, tapi itu tidak terjadi dan akhirnya dia masih bisa berhasil pulang dari si WL-nya. Nah, dilihat dari beberapa positioning yang dimiliki oleh kedua tim kali ini, Hearts Reborn nampaknya mereka udah mulai comfort, dan dilihat dari late game centric, Hearts Reborn di sini bakal lebih grip banget sih, dan akhirnya Jester terkena 1 Excalibur dan bahkan langsung dimajuin gitu saja dengan Kunai Kunai Blitz, dan DIY gak bakalan langsung bisa pulang karena memang di sana terkena lagi satu Valiant Charge, gak bisa escape dengan anak orang, dan 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh Aliswell kali ini. Gila, itu Ecet nyaman banget ya dikasih unlimited stun ya. Enak banget ngasihin Shuriken Toss-nya, enak banget untuk keluarin Kunai Blitz-nya tanpa beban sama sekali karena semuanya masuk dengan adanya sisi yang diberikan dari seorang 10+. Flava juga memberikan impact dengan 1 Starry Night-nya, tapi kali ini masih ada satu inisiasi untuk melakukan satu event terlebih dahulu. Evelyn Fury masih belum connect karena siapapun juga. Valiant Charge mundur, respect aja karena memang sudah terlalu banyak. 4 anggota dari Hearts Reborn sudah mulai berkumpul. Nightmare, mimpi buruk, melakukan trapping. Kali ini terangkat juga derajatnya, tapi bakal masuk kali ini karena seorang Nightmare. Maksud gua Flava langsung coba diincar, gak bisa kemana-mana. Ryu-nya juga bakal coba masuk. Flava kali ini harus tumbang karena memang terlalu dalam. Dia tukar posisi sama seorang
Nightmare, sehingga dirinya yang harus terkena double trouble dari seorang DIY. Oke, gila keren banget sih nampaknya ya. Tadi fight yang dilakukan sama tim Hearts Reborn, trapping yang dilakuin sama Oliswell Alta dipatahin sama mereka dengan cara bus checking dari si Faruk Jabet. Dan akhirnya kali ini invasi dilakukan. Nightmare masih bisa berhasil mendapatkan satu red buff di sana, dan bahkan mereka masih bisa berpotensi untuk mendapatkan satu Abyssal Dragon. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kali ini Oliswell Alta lebih berfokus menuju ke bagian top lane. Kalau lagi-lagi mereka di sini dapetin next DS-nya, mereka bisa nge-push sebelum Holy Dragon spawn. Aduh, Human OP kali ini menerima cukup banyak Excalibur bakal digunakan, tapi masih dicabut dengan penggunaan volley charge hampir saja ya. Bukan itu. Kenapa nih saya? Tolong admin Vikna. Kenapa itu sampai ujung map masih tetap ditontonin itu? Double trouble ya tadi. Nih game Vikna iseng banget emang kerjaannya. Padahal gak ada yang kena sama sekali dan gak ada lawan di sana. Gak ada kemungkinan kena. Map kosong. Iya. Map kosong, gak mungkin Sentinel yang berdiri tegak juga langsung mati, gak mungkin. Gak mungkin. Nanti teman-temannya kena stun sendiri. Gak mungkin juga dong. Gak bisa. Iya, temen-temennya kan tadi lewat 2 ya. Temen-temennya lewat lu udah teriak. Lah kan tuh temennya kata gue. Oke, gak masalah. Yang penting kali ini inner towernya bakal langsung di-push begitu saja. Hearts Reborn tetap memberikan pressure dan gak ada sama sekali bala bantuan menuju ke bagian bottom lane, dan akan coba untuk ditukarkah sama Oliswell Alta. Mereka bahkan DS-nya gak dijalanin kali ini. Banyak kodok ini cuma datang kerugian aja menuju ke tim Oliswell Alta. Satu transform sudah berhasil dibuka oleh seorang Hound nampaknya di sana, dan bahkan headshot akan disengage terlebih dahulu dengan penggunaan satu phantom step-nya. Tapi Nightmare gak bakal bisa keluar karena Death Embrace kali ini di pop, dan ada follow up dari seorang Flava dengan Darkness Pulse. Tapi ini akan menjadi absensi tambahan untuk tim Hearts Reborn, dan kill selanjutnya langsung mereka jemput nampaknya, tapi nggak jadi kali ini Bayi Kodok. Gila, kita disajikan dua pertarungan secara cepat, di mana antara Echot lawan Faruk Jabet tadi untungnya sama-sama masih selamat juga, tapi di arah bawah ternyata dari sang Nightmare gak bakal bisa selamat. Kali ini bakal coba diinisiasikan untuk melakukan satu clearing wave dengan begitu cepat aja, di mana Sterinek Excalibur bakal dipaksa dikeluarkan bersamaan supaya 3 orang dari Hearts Reborn yang berkumpul ini nggak bisa masuk ke dalam tower titik pertama mereka. Sekarang keadaannya Oliswell Alta tertinggal, walaupun memang belum cukup jauh, tapi gue rasa ini bakal jadi masalah terus menerus. Faruk Jabet udah mulai nyaman dengan Aeri. Gue udah lihat tadi Riwe juga cukup bagus, bisa duel lawan Echot juga udah cukup bagus juga. Tapi perlu diingat, Human OP kali ini masih cukup bandal bersama dengan seorang OWL yang sudah bersiap terlebih dahulu untuk melakukan inisiasi. Tapi Jastar dengan Omennya juga masih cukup bersabar, di mana tadi Death Embrace juga selalu tepat pemilihan siapa yang bakal ditangkap gitu kan. Artinya ada Flava yang ketangkap, terus juga tadi ada seorang Nightmare yang ketangkap. Nih masih belum ada Human OP yang kena nih ya. Jadi tenang aja, masih aman. Kenapa tadi dia bilang sinematografi tadi Armandonya? Tapi gak ada yang kena. Sayangnya ya, kan di bagian top lane akan ada fight yang akan coba untuk dibuka oleh Oliswell Alta terlebih dahulu nampaknya. Tapi Jester sayang sekali masih belum mendapatkan target untuk diikat di Death Embrace di sana. Dan Oliswell Alta kali ini akan kehilangan satu Holy Dragon yang pertama di game kali ini. Dan ini akan menjadi naga terpenting karena Hearts Reborn ketika mereka mendapatkan ahead position, mereka ngajak fight lagi, mereka bisa dapat potensi winning chance lebih besar. Dan bahkan mereka saat ini kan winning conditionnya di late game, Mbak. Early-nya mereka udah grip. Ini bakal jadi masalah pasti untuk Oliswell, karena dengan didapatkan oleh Dragon, mereka bakal jauh lebih berani lagi untuk Hearts Reborn memulai pertarungan. Ya kan? Kalau kita lihat, double trouble bakal coba dibuka, tapi masih belum ada yang korek karena siapa. Sedangkan tertangkap dari seorang Nightmare. Mimpi buruk untuk diri sendiri, sedikit terlambat. Udah ada Balecak serta Veloid Fury yang tidak berdampak karena gak bakal ada follow up Excaliburnya. Sayang sekali gak bisa ngasih damage. Bahkan Echot kali ini masih bisa selamat dengan penggunaan satu stepnya. Tapi biji dama bakal coba masuk, langsung keluarga enggak terjatuh. Tapi ada Hound dari arah belakang yang datang dengan Butterfly Dance. Langsung dilasitnya pakai skill 2, itu yang gak ada damage ya kan, seingat gue skill 2 ya Butterfly Dance. Tapi gak masalah, kali ini akan ada beberapa push yang dilakukan DIY, akan coba untuk diduelin. Udah ada Gentleman Duel dan bahkan Blossom dibuka. Tapi bawa kawan, Hound udah pasti bisa memberikan damage output yang maksimal. Dan bahkan Starry Night-nya kali ini yang dibuka oleh seorang Flava udah ditunggu sama si Hound ya kan. Langsung aja disengage terlebih dahulu, jangan terlalu memaksa karena memang ada creep yang udah habis di bagian top lane tier 2 tadi. Yes, jangan terlalu maksa. Lagi megang keunggulan dari Hearts Reborn, jangan sampai Kenapa itu? Tiba-tiba ada angin yang masuk. Itu Petiao tadi tuh, jangkut tadi kita.
bukan kue tahu, mie goreng. Oke, kali ini masih berhasil dapetin juga dari Infinite Slayer-nya. Hearts Ribbon udah megang keunggulan sekitar 5.000 gold dan ini menjadi penting untuk Alisal Alta bermain defensif sekali lagi. Komposisi yang mereka coba mainkan untuk 5-5 sekarang udah nggak bakal bisa berdampak lagi selama Hearts Ribbon memainkan komposisi dengan cukup baik. Mereka dari tadi pick off mulu, double trouble disusul dengan ada Dead Empress plus dan adanya Ryu dari seorang Faruk Jabet. Itu nggak buat Alisal Alta ujung-ujungnya pun harus kehilangan satu orang pada saat ada war besar gitu iya kan? Ini yang menjadi problematik adalah ternyata ada serangan atau panggilan alam dan gamenya ternyata jadi satu sama. Wow. Lihat posisi gua agak sedikit susah karena ya begitulah ya. Ada yang sedang menahan tapi bukan Rindu yang ditahan. Kalau Rindu yang ditahan sih nggak apa-apa gitu kan, tapi ini bukan Rindu, lebih berbahaya. Lebih berbahaya kalau ini. Akan terjadi kalau satu ditahan. Oke, kali ini masih berfokus terlebih dahulu untuk sortir 2 datang masuk dari seorang WL. Kali ini berdansa dengan cukup manis pastinya, tapi Jester kuat, gak bakal terlalu kuat karena 5 orang berfokus komit mendapatkan satu orang Jester. Sedangkan di sisi lain mid lane bakal coba dijebolin dengan satu tower tier 2 yang berhasil coba dihancurkan terlebih dahulu oleh 2 orang ini Faruk Jabet dan juga Hon. Tapi Faruk Jabet yang sudah mulai terlihat hati-hati Hon. Kali ini bakal datang dengan satu butterfly-nya. Sakit banget itu dipaksa. Ya ampun bakal coba dipaksa Ryu-nya. Udah mulai korek karena 2 orang sekaligus. Bahkan kali ini seorang Flava tidak akan bisa selamat. Itu dia. Masih ada Kunai tapi gak bakal bisa berdampak karena Echat dan juga Flavanya pun harus tumbang begitu saja. Dapat free hit dari seorang Hon dan juga DIY. Itu sama dengan N ya. Iya, walaupun mereka kehilangan satu frontliner di awal-awal dari seorang Omen, ini nggak masalah untuk tim Hearts Ribbon. Kenapa? Karena winning condition mereka late game dan sekarang udah masuk mid to late game dengan banyaknya diferensiasi gol sekitaran 7 ribuan something untuk kedua tim kali ini. Alisal Alta ketika 5v4 situation, mereka bahkan masih bisa berpotensi yang kalah. Apalagi tadi ada pemaksaan yang dilakukan oleh seorang Human OP dan akan langsung tertarik kembali lagi Excalibur dibuka, tapi sayangnya gak bakal bisa selamat di sana dan akan ada Blossom yang dibuka dan ada satu transforming dari seorang Keito berubah menjadi Fox Form. Namun Flava menerima damage terlalu banyak dan dia harus pulang terlebih dahulu terkena slow effect dan auto botak semua. Kali ini towernya menit 12 sudah terbuka lebar Nexus yang ada dari tim Alisal Alta. Ryu pun dibuka, multiple shot dari seorang DIY kali ini akan langsung mengenai seorang Nightmare dan Nightmare gak bakal bisa selamat dan bahkan Flava di sana akan menjadi next target dan bahkan Kunai Blitznya gagal dan Alisal Alta gagal untuk mendapatkan round yang kedua dan gak bisa menutup 2-0 kali ini Bayu Kodok. Ribbon 1-1 dan ini dia Ribbon yang kita tonton di ASLB gitu kan, sehingga mereka mampu memberikan keadaan skor 1 sama, permainan cepat 12 menit. Jadi salah satu gaya permainan dari Ribbon, tapi yang ngebuat mereka bisa main cepat memang ya tadi udah jelas ya, dimana masing-masing player tuh coba berfokus terhadap role masing-masing. Untuk 4 menit pertama bahkan tanpa adanya kejadian apapun, masing-masing player masih coba untuk mundar mandir untuk dapetin semuanya secara maksimal, bersama juga DIY serta Hon yang pada akhirnya mereka bisa dapetin free hit juga ya di area late game. Dan ini salah saya kayaknya. Kenapa? Saya mengunderestimate tim Hearts tadi ya di awal dan saya kayak mikir ini kayaknya 2-0 nih. Jadi break 10 menit bisa saya gunakan untuk panggilan Senin mode gitu kan. Ternyata jadi 1-1, gak masalah. Ini gamenya seru berarti Bayu Kodok ya. Ada batu gak sih? Waduh, kalau ada batu sih boleh kita pakai ya kalau ada batu ya. Masalah ini lantai 26 Bayu Kodok, gak bakalan ada batu jam segini ya kan. Lucu banget. Gak masalah. Dan oke, udah ada yang cosplay ternyata Armando dari tadi cosplay Anda ya. Cosplay ya, antara cosplay gue atau cosplay Cristiano Ronaldo. Oh iya. Oke, kemenangan dari Hearts Reborn kali ini benar-benar apa ya? Kalau menurut gua surprise sih untuk mereka ya, karena mereka ini punya winning condition di bagian late game Bayu Kodok, tapi di mid game mereka udah dapetin gripnya dan bahkan di early game mining pace mereka nggak ada yang kalah. Kalau menurut gua kali ini pemilihan gankingnya tim Alisal Alta sih yang kayaknya menjadi masalah. Yes, dan kita bakal lihat dulu untuk highlightnya kali ini. Buat kalian ketinggalan, langsung aja kita pantau highlightnya. Padahal kalau kita sedikit ngebahas ya,
semua yang mulai main agresif tuh adalah kawan-kawan dari Alisvel. Bahkan mereka udah ngedapetin 2 orang di sisi atas. Terus tower tier pertama juga kalau nggak salah mereka yang sudah dapetin. Tapi sedikit demi sedikit mereka melakukan satu blunder di mana udah ada satu inisiasi trapping yang menurut gua nggak terlalu berdampak juga. Coba dilakukan oleh Nightmare sehingga harus terculik dari seorang Flava. Udah gitu selanjutnya juga ada satu move lagi dari seorang Nightmare yang terlalu offset jauh dari teman-temannya sehingga nggak bisa dikasih follow up yang cukup bagus. Udah tersnowballing juga akhirnya pada saat 2 pertarungan, 2 kesalahan blunder yang dilakukan sama Alisvel. Akhirnya dari seorang DIY dan juga Hon mendapatkan itemnya. Pada saat mereka dapat item ya udah mereka bakal jauh lebih menggila lagi. Bahkan Hon yang beberapa kali sampai offset pun menurut gua gak masalah karena memang ada backup yang cukup cepat juga yang nanti bisa dilakukan sama seorang Farouk Jabet sama seorang Keto dengan Wolf Rainstorm-nya ya. Betul. Dan terlebih lagi di sini 2 archer di mid game udah jadi dua-duanya sih kalau menurut gua udah miracle banget ya. Dan ditambah DIY gankingnya cuma sekali yang berhasil dari banyaknya ganking yang dilakukan sama tim All Is Well. Mereka semua cuma bisa dapat DIY sekali doang di bagian top lane. Itu pun gara-gara supportnya tumbang duluan pertama showman-nya gitu kan. Agak sedikit offside tadi dan akhirnya mereka lanjutin ganking tersebut. Dan ternyata MVP kali ini menuju ke si DIY 515 dari KDL udah lumayan perfect. Dan bahkan damage outputnya di mid game 78.000 itu gede banget Boy Kodok. Tadi gue di late game itu sampai 75 ribuan MVP tapi dia udah 78. Wow, udah benar-benar gede banget. Tapi ini dia untuk hasil dari match result, skornya balik loh. Ini berbalik loh. Tadi 14 banding 4. Dimana Alisvel Alpha dapat 14. Hearts Reborn dapat 4. Sekarang dibalikin. Dikasih rasa yang sama Hearts Reborn ya. Oke. Ini saya cuma punya satu request nih untuk 10 player yang main di hari ini. Tolong jangan ada pause lagi. Kalau saya request tolong lamain. Jangan. Nanti keluar di mari kan gak enak juga, Pak. Saya ketawa sih. Waduh. Walaupun sambil tutup hidung. Kan pakai masker. Tetap ke bawah, bro. Tetap ke bawah ya. Tembus, bro. Bro, masa nggak tembus, bro, kayak gitu, bro. Oke. Dari segi damage output di sini udah besar banget DIY yang padahal dari itemnya juga di sana udah proper ya. Kalau menurut gua 5 slot item mid games dengan posisi lu punya 2 archer, lu udah cukup lah buat menutup gamenya. Dan bahkan posisi aheadnya mereka udah 8.000-an something itu menandakan bahwa mereka udah comfort banget untuk nge-end game ini. Dengan adanya satu Infinite Slayer aja mereka udah bisa memberikan impact dengan cara high ground tower yang hilang semua. Ya, tenang, jangan tegang gitu dong. Tegang banget sih, hidup relax ya, relax. Santai. Iya, gue gak bisa nyender lah ini by the way. Gak bisa nyender gitu doang tuh nyender tuh. Masa gak bisa? Bro, itu udah di ujung tanduk bro. Lu tahu kan ya? Lucu banget hari ini, ada-ada aja. Orang masih. Gue bingungnya tuh tadi pas gue break lama 20 menit itu kagak ada serangan apa-apa. Gak ada rasa ya? Gak ada rasa. Emang yang namanya cinta kadang-kadang datang suka tiba-tiba. Itu bukan cinta dong. Beda kalau ini panggilan ya. Senin mode soalnya. Tenang. Gama Bunta dan yang lainnya udah menunggu untuk dipanggil. Untuk ngobrol di sana ya. Benar. Tapi buat kawan-kawan semua yang ada di rumah, boleh share lagi ya, boleh ramaikan kembali. Sebelum nantinya kita bakal masuk untuk game penentuan siapakah yang mendapat poin pertama. Pasti di antara keduanya. Wah, kali ini cepet banget dari keduanya ya. Dalam Bear and Pig pengennya. Tapi ini kita kasih lihat dulu untuk MVP sebelumnya. Benar. Siapa tahu DIY bakal jadi MVP lagi nantinya. Ya, betul itu dia ya. Nah, kita langsung masuk tapi ini kayak salah display. Wow, kita balik lagi ke muka kita lagi ya. Nggak masalah, yang penting draftingnya udah jalan. Itu yang saya harapkan. Nggak apa-apa, asetnya agak-agak sedikit ini. Yang penting jalan dulu draftingnya gitu kan. Terima kasih untuk Armando. Hari ini lucu banget. Bro, ini gue sampai lu lihat tuh, gue sampai gesper gue buka. Ya biar ada udara. Kalau gitu tarik nafas 3/2 katanya biar aman. Apa tuh? Aduh. Gitu bro. Gak bisa dong Bayu. Oke. Kali ini udah ada Liliana pasti yang bakal coba di-blend. Waduh. Ya. Dan sudah jelas ya Liliana tadi kayak gimana, harus Reborn. Benar. Bagus banget kayak itu. Saya blending tinggal mundur. Tadi sempat ada yang nanya juga, Lorion itu sebenarnya counternya Liliana bukan. Kalau menurut gua Lorion itu counternya ada lumayan banyak hero gitu kan. Tergantung gimana caranya lu memainkan si hero ini. Kalau misalkan lu emang mau mainin Lorionnya dengan cara lu adu spell casting, ya lu pakai hero-hero spell casting jauh. Yue salah satunya juga salah satu
counternya si Lorion gitu kan. Tapi kalau lu mau mainnya mid range, terus juga lu bisa dapetin agresivitas dengan cara lu mendekatkan diri terhadap dia gitu kan. Ya kalau menurut gua Tulen dan bahkan Liliana ini menjadi satu pilihan karena Liliana itu bisa lebih cepat untuk nge-burst damage dibandingkan si Lorion ke Liliananya. Nah itu dia. Setupnya terlalu lama si Lorion itu. Ya tapi kalau kita lihat ternyata untuk XP kali ini jatuh ke tangan Mina, di mana Faruk Jabet sudah terlihat. Ide yang bagus. AC tolong dimatiin. Mungkin Bapak Armando boleh pengertian sih. Tapi nggak ada tombol AC bro di ruangan sini bro. Di sini nggak bakal dimatiin AC-nya bro. Aduh. Di sini Armandonya kejam bro. Kalau bisa disetting minus 3 derajat, disetting sama dia orang. Itu Pak iglo, kita lagi di iglo itu bro. Ah bro. Gak bisa. Ini kalau makin dingin tuh kayak makin ini. Ya lagi keringat dingin bang. Lagi keringat dingin. Jadi waduh, nggak usah dimatiin katanya guys, ya, makin parah. Ya, warming sedikit Bapak Armando ya untuk saya nih agar lebih lancar gamenya nanti ya. Lebih lancar nge-cashnya. Lebih lancar nge-cashnya juga. Lebih fokus jadinya. Lebih fokus juga jadi oke. Mohon maaf nih teman-teman, saya agak sedikit mengeluh nih untuk di game yang kedua ini karena ada panggilan yang sangat dak-dakan gitu kan. Dan oke, kita bakalan melihat ada Roxy dan juga Tulen. Ditambah ada Mina di sana yang masih shadow banget nih posisinya. Masih belum tahu ada di solo lane atau bakalan ada di OBS. Tapi Faruk Jabet yang pakai. nggak masalah. Iya ini udah pasti Faruk Jabet, Mina Faruk Jabet. Oh, kemarin juga sempat main kayak gini. Pakai Mina juga dia? Iya sempat main kayak gini. Pada saat di Kejurnas. Wah, keren banget sih Bayu sih caster Kejurnas. Parah sih gua caster Kejurnas. Oke, kita tahan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Di mana Lorion Chepen nih Mina. Ini team fight banget nih. Di mana area of effect dari 3 hero ini benar-benar besar banget dan bahkan full shot juga bisa mengenai lebih dari 1 target Bayu Kodok. Kalau misalkan dia ada di dekat target yang ditembak sama si Chepen nih. Tapi pertanyaannya cuma satu. Emangnya Chepen nih mau nembak seseorang? Waduh. Kan cewek nggak pernah ada yang mau nembak duluan. Ya, saya kan biasanya menunggu sedih. Begitu. Sedih karena kelamaan menunggu. Gak berani bertindak gitu kan. Gak berani bertindak. Sedangkan cowok kan bertindak ke semua cewek. Waduh. Seperti kawan saya. Oke. Ada teman saya. Ada temen lu ya? Ada. Kenapa jempolnya ke gua? Oh enggak, teman saya satu. Oh, temen lu satu ya? Oke, siap. Boleh. Semuanya disikat. Oke, kali ini Slim yang bakal menjadi pilihan untuk Alisal Alta. Cukup baik sebenarnya, bisa mengimbangi late game dari seorang Captain. Cuman yang jadi pertanyaan adalah perlu diingat untuk masuk arah late game. Gua rasa Slim agak sedikit sulit untuk trading. Mau nggak mau bakal nganderin Flying Spear-nya terlebih dahulu. Iya, lu tadi bilang Slim bakalan susah untuk trading, kan dia belajar di Indrakens kemarin. Gak mungkin dia bakalan kalah tradingnya bro. Wah iya juga ya. Iya. Karena kan dia murah banget. Wah, karena Slims di sini kan dia hitungannya pedagang juga, trustworthy trader. Serius ini ya untuk teman-teman mungkin yang main AoV pasti tahu tuh bionya si Slims gitu kan. Bukan bio apa? Cerita dia. Ada lore. Iya, lore ya. Kenapa bio bukan Instagram ini ya? Makin oleng sedikit ya guys ya. Dan dilihat dari hero-heronya sebenarnya Slims, Tulen, Roxy yang paling gak masuk di sini adalah Slims sih. Tapi Slims ini bisa menjadi salah satu investasi dia untuk masuk ke late game. Dan ditambah Slims ini ketika punya badan 2 kayak contohnya Tulen dan juga Roxy, ini dia bakalan bisa dapetin free hit momentum secara bagus. Tergantung dari hero si Hearts Reborn ini. 2 hero core terakhir mereka nih dari solo lane dan juga junglernya nih hero diver apa bukan? Udah. Ya itu yang penting ya. Tapi kalau kita lihat juga udah ada AOE juga kali ini bakal di-ban oleh Alisal Alta. Terus ada seorang Tachi. Tapi yang gua perlu highlight adalah Hearts Reborn dengan ada komposisi 3 hero yang udah terlihat. Ini mereka bakal kuat banget dari late game. Alisal Alta harus bisa mengimbangi late game dari Hearts Reborn gitu. Karena takutnya game ini bakal tarik arah late game. Balik lagi seperti game yang pertama tadi. Mereka bakal saling respect, mereka bakal saling hati-hati juga. Betul. Dan Butterfly menjadi pilihan untuk di-ban oleh kawan-kawan Alisal Alta. Enggak mau ada yang ngebers ya, karena masuk ke arah late game semakin berbahaya dari seorang Butterfly. Bisa loncat sana loncat sini dengan backstep-nya juga. Backstep ya? Pastinya itu bakal jadi PR ya. Apalagi Butterfly lagi enak-enak ya memang. Butterfly lagi enak-enak ya. Lagi sering banget dipakai kalau misalkan lo emang pengen banget main di early game centric gitu kan. Karena kembali lagi Butterfly itu punya impact yang besar ketika banyak banget musuh yang squishy. Tapi ketika musuhnya tanky hero semua, wah itu bakalan susah Pak. Lu buat ngereset backstep ya gitu kan. Saya barusan main Pak, Butterfly lawan saya Archer semua Pak. Waduh. Nyayur kan? Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Hitnya mereka kan? Nggak habis-habis. Hitnya mereka nggak habis-habis. Iya, saya yang mati gitu. Iya. Oke, kita kita sekarang bakalan melihat tadi Yena kali ini. Kenapa Bay? Lu kayaknya seneng banget Bay. Gue kerasa banget, lu tuh kehilangan fokus, gue kerasa banget. Makanya gue seneng banget.
Kayak semua omongan gue di, ya oke, siap, mantap. Lo tuh bukan kayak lo gak pernah kayak gitu. Kata gue lucu banget. Sumpah ini serangannya udah parah banget bro ini bro. Asli. Arthur kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu, nampaknya bersama dengan seorang Lubu juga. Waduh, Arthur. Oh, Arthur Lubu bro, ini dua hero frontline hitungannya. Nah, yang tadi, yang sempat bahas Bayu Kodok ya tadi soal Slimsnya. Kalau misalkan dia di layer belakang nggak ada hero diver, dia bakalan free banget pasti ya, dapat free momentum, ditambah dia dapat satu lagi frontline yang kalau menurut gua punya kompleksitas bagus dari segi damage output dan juga sustainability, yaitu salah satunya Yena, dan ditambah ada Veres lagi. Ini udah confirm banget Bayu Kodok, mereka pengen banget yang namanya babysitting si Slimsnya. Jadi ini kayak skema 4-1 mungkin bakalan dijalankan, entah itu Veres atau Yena yang bakalan split push, pokoknya antara mereka berdua, tapi tetap 3 yang di atas Roxy, Tulen, dan Slims mereka bakal rotasi barengan. Ya, tapi terima kasih buat para challengers yang udah ngasih doa, katanya semoga game 40 menit gitu kan. Sebenarnya sih jangan juga gitu. Jangan juga. Iya dong. Tiba-tiba kan saya. Masalahnya kasihan playernya. Oh, lu gak kasihan sama gue nih? Oh enggak dong. Bagus. Malah kalau bisa ntar kalau udah kelar kuncin aja. Sangat. Gak bisa keluar. Oke, Kriknak kali ini menjadi pilihan terakhir ya. Berdames dari early sampai ke arah mid game. Mereka bakal ngandelin seorang Kriknak karena harus mau nggak mau mereka harus coba matiin Kepennya secepat mungkin gitu kan. Tapi ternyata kali ini Minanya bakal coba diubah dulu posisinya ke arah Jester, karena udah kelihatan tadi ya, udah ada Yena yang ngambil, artinya udah terlalu banyak hero dive yang bisa masuk ke arah seorang Kepenny, sedangkan di Kepenny bakal taruh darah, bakal disimpan buat ke arah late game. Tapi kalau dari early sampai mid game-nya aja udah banyak yang bisa ngedive, itu bakal jadi PR. Mau nggak mau Minanya harus coba dipindah dulu. Scott yang memiliki sisi bakal coba dipakai sama Faruk Jabet, yang seharusnya komposisi mereka nggak bakal jauh berbeda sama yang sudah mereka mainkan. Cuman kali ini ada posisi yang coba ditukar terlebih dahulu. Iya, kayak salah satunya di sini mungkin yang bakalan sulit kalau menurut gue adalah Kriknaknya kayaknya bakalan gampang buat ditangkap, karena frontline-nya ini ada Scoot, Lubu, dan juga Mina. Ini 3 frontline yang susah banget mereka jebolin. Mereka bener-bener pengen banget mau ke Chepenny-nya, tapi yang jadi permasalahannya adalah Kriknak di sini nggak bisa ngedive sendirian, Bayu. Dia butuh teman. Yena mungkin menjadi salah satu teman setia dia buat melakukan ganking gitu kan, dan bakalan pretend banget ke Nihero. Jadi mau nggak mau dia bakalan ganking terus ke Yena. Kita bakalan lihat apakah membaca situasi aja ya. Masih bisa saling membaca. Terlebih dahulu masuk ke arah mid lane agar bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu, karena dalam 15 detik dalam perebutan objektif mungkin nanti bakal saling bertukar juga ya, tapi Nightmare jangan sampai ketinggalan agar bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu, karena dalam 15 detik dalam perebutan objektif mungkin nanti bakal saling bertukar juga ya, tapi Nightmare jangan sampai ketinggalan di fase-fase early, karena mid game Nightmare harus main. Mid game Nightmare harus bisa menculik ke arah seorang DIY apapun yang terjadi. Kalau sampai seperti game kedua DIY bagus, malah kalau bisa ntar kalau udah kelar kuncin aja. Sangat. Gak bisa keluar.